Media Israel kan menyatakan dalam laporannya dari sudut pandang praktis, tentara Israel telah kalah dalam operasi militer mereka di Gaza. Hal itu terkait kesepakatan gencatan senjata yang berada dalam alur kendali Hamas, milisi yang menjadi target utama mereka dalam bombardemen Gaza yang memantik amarah dunia internasional. Laporan kan juga menambahkan ada masalah yang sedang dihadapi pasukan Israel di Gaza selama gencatan senjata. Media mencatat bahwa tidak akan ada sebanyak 12.000 tentara Israel yang tersisa di Gaza karena jumlah ini akan dikurangi oleh IDF terkait pengeluaran besar perang. Laporan tersebut juga menyebutkan jika pasukan pendudukan Israel berupaya mencegah pergerakan warga Palestina dari bagian selatan jalur Gaza ke utara saat gencatan senjata dimulai. Ulasan ini menyandarkan pada asumsi jika kembalinya warga Gaza dari selatan ke utara akan memperkuat barisan organisasi Hamas. Mereka yang kembali diasumsikan meninggalkan keluarga, anak, dan istri. Mereka tetap di selatan, sementara warga Gaza yang kembali ke utara datang untuk menengok rumah dan kondisi yang ada, berpotensi siap perang dan bergabung dengan Hamas. Hal ini menjelaskan mengapa IDF menembaki warga Palestina yang kembali ke Gaza saat periode gencatan senjata. Berbondong-bondongnya warga Gaza ini sebagai kegagalan upaya Israel untuk merelokasi mereka ke lokasi lain. Tentara Israel sebelumnya memang membagi Gaza menjadi dua bagian, utara dan selatan dalam upaya melokalisir perlawanan Hamas. Nyatanya upaya itu gagal dan disebutkan sebagai harga yang mahal dari kesepakatan gencatan senjata yang terjadi. Media Israel melaporkan bahwa Hamas masih menguasai Gaza 49 hari setelah agresi tentara Israel di jalur Gaza. Laporan Channel 12 menambahkan, jika gencatan senjata itu adalah hal yang bermanfaat bagi milisi perlawanan Palestina. Laporan tersebut mengulas bagaimana Brigade Al-Qassam berhasil memberlakukan gencatan senjata di selatan dan utara jalur Gaza. Ulasan media Israel juga menunjukkan sayap bersenjata Hamas tahu bagaimana dan kapan harus membawa para tahanan dan sandera ke rumah sakit Han Yunis. Laporan itu merujuk pada perlakuan milisi perlawanan Palestina terhadap para sandera yang mereka sebut sebagai hal masih terlalu tidak masuk akal. Hamas dan sejumlah milisi perlawanan di Gaza menyebut memperlakukan sandera secara baik, merawat mereka sampai pertukaran benar-benar terjadi, sebuah hal yang sebaliknya justru dilakukan oleh tentara Israel. Pasukan Hamas bahkan menggendong sandera hingga ke mobil. Laporan itu menyoroti warga Israel justru merasa dikhianati IDF dan mereka mengancam akan melakukan pengkhianatan lain jika tidak dilakukan segala upaya untuk membebaskan sisa tawanan. Media Israel melaporkan pada hari sebelumnya bahwa puluhan ribu warga Palestina telah kembali ke jalur Gaza sejak pagi hari saat perjanjian gencatan senjata mulai berlaku kembali ke jalur Gaza utara dari selatan. Media tersebut menambahkan jika pasukan pendudukan Israel akan mengambil tindakan tegas untuk mencegah warga Palestina berpindah antara selatan dan utara jalur Gaza. Sebagai tanggapan, anggota kabinet Israel, Israel Katz mengatakan kepada Channel 12 dengan menyatakan tentara berusaha mencegah puluhan ribu warga Palestina kembali ke jalur Gaza Utara. Menteri Keamanan Israel Yoav Gallant menegaskan kembali bahwa gencatan senjata adalah gencatan senjata jangka pendek dan tentara Israel akan kembali dengan kekuatan penuh pada akhirnya. Meskipun ada ancaman dari pasukan pendudukan Israel yang mengerahkan tank dan kendaraan militer di utara dan menargetkan para pengungsi yang meninggalkan jalur Gaza Utara menuju selatan, para pengungsi tersebut setelah penerapan gencatan senjata pada Jumat dini hari mulai kembali ke Gaza Utara. Mereka berbondong-bondong datang ke rumah, rumah sakit, dan kuburan keluarga mereka untuk menentang pendudukan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.